Kromboloni, no mixer, no cetakan, no Denis instan. Bahan yang kita gunakan yaitu kita membutuhkan coarse fat atau juga margarin untuk pastry. Kita membutuhkan 250 gram untuk adonan 500 gram. Di sini kita pipihkan dulu agar mudah dicetaknya ya. Kita pipihkan berbentuk kotak, pokoknya kita pipihkan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Nah, setelah dipipihkan, kalian langsung masukin aja ke dalam kulkas atau ke dalam chiller sampai adonannya itu mengeras atau set. Nah, kalian bisa membeli ini itu di bahan toko plastik atau juga bahan kue ya. Kalau emang susah dicari, kalian bisa langsung check out aja secara online. Nah, setelah kotak seperti ini, kita langsung simpen aja di kulkas. Jangan di freezer ya, cukup di chiller aja sampai set. Nah, setelah itu kita siapkan bahan-bahan. Nah, di sini aku pakai terigu cakra atau juga terigu protein tinggi. Jadi harus terigu protein tinggi ya guys, biar mengembang sempurna. Nah, di sini kita pakai 6 gram ragi. Setelah itu dimasukkan gula pasir dan kita aduk-aduk aja pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur, tambahkan margarin, juga ditambahkan air es. Airnya itu harus es, gak perlu beku, yang penting air es. Nah, setelah itu kita aduk-aduk aja sampai halus karena kita tidak menggunakan mixer. Jadi kita mengadonnya itu harus lama dan juga harus sabar. Nah, di situ kita langsung aja pindahin ke meja karena di wadah itu terlalu sempit. Nah, di sini kita terus uleni terus sampai adonannya itu lembut, tapi tidak perlu terlalu halus karena nanti bakal kita roll adonannya. Nah, terus aja kita sampai kita bisa merasakan kalau teksturnya itu udah bagus ya di tangan kita. Terus aja, dan di sini tuh kita nguleninnya perlu pakai tenaga. Setelah itu kalian langsung aja taburin terigu dan langsung roll. Sebenarnya kalau kalian mau lebih gampang rollnya atau adonannya itu tidak melar, kalian itu cukup mendiamkan adonannya selama 30 menit di dalam chiller. Dan jangan lupa adonannya itu di wrap terlebih dahulu. Jadi biar adonannya itu tidak melar seperti ini. Tapi karena aku buru-buru, jadi di sini aku langsung aja masukin lemak roll in-nya atau cornflake-nya ke tengah-tengah. Jadi kalian roll sampai si lemak cornflake-nya itu bisa tertutupi di bagian tengahnya. Nah, di sini kita tutupi secara rapat, jangan sampai ada yang bocor. Pokoknya kita harus rapet-rapetin ya, karena kalau bocor itu Denis pastry-nya itu bakal jelek. Nah, setelah itu sebenarnya kalau kalian langsung roll juga bisa, tetapi itu bakal melar lagi adonannya. Jadi di sini aku bakal resting dulu di chiller selama 30 menit. Jangan lupa di wrap supaya tidak mengering bagian atasnya ya. Setelah itu, setelah 30 menit kita keluarkan dan kita pipihkan kembali sampai tipis. Pipihkan, jangan lupa taburin terigu agar tidak menempel. Oh iya, terigunya itu jangan terlalu banyak ya guys, hanya sebagai alas aja supaya enggak lengket, karena kalau lengket itu bisa menyebabkan Denis pastry-nya itu bocor. Nah, di sini kita terus roll memanjang karena kita akan melipat adonannya. Nah, setipis mungkin ya guys, tapi hati-hati jangan sampai bocor. Nah, di sini kita lipat dengan teknik melipat double fold. Nah, buat kalian yang belum tahu teknik melipat double fold ini, salah satu bagiannya itu dilipat secara lebih besar dan yang satunya lagi itu lebih kecil seperti ini. Kalian ingat cara melipatnya itu dengan double fold, dan setelah itu kalian langsung lipat lagi menjadi 2. Nah, setelah itu kalian bisa langsung resting dulu atau juga kalau mau langsung bisa ya guys. Jadi itu terserah kalian, tapi kalau di resting itu nanti ngegilingnya itu lebih mudah ya guys, karena adonannya itu tidak terlalu keras. Di sini kalian bisa lihat ya, karena aku nggak di resting dulu langsung digiling. Di situ aku tuh butuh kekuatan yang besar gitu ya untuk menggilingnya. Nah, terus setelah itu kita lipat lagi dengan teknik lipat single fold.
Kalau single fold itu sama besar ya guys, kanan sama kirinya dilipat sama besar menuju tengah seperti ini ditumpuk ya, seperti melipat selimut. Nah karena mungkin kalau langsung di roll itu akan terlalu susah, jadi kita langsung aja kita chillerin dulu selama 30 menit. Jangan lupa di wrap secara rapat agar tidak kering bagian atasnya ya. Nah setelah itu kita simpan ke dalam chiller aja. Dan jangan lupa jika kalian mau langsung di oven kromboloninya, kalian langsung panasin aja dulu ovennya dengan suhu 200 derajat celcius. Nah di sini setelah adonannya di chiller, kalian gak perlu khawatir ya kalau adonannya itu sedikit mengembang, karena mungkin raginya itu sudah aktif. Nah karena di sini chiller aku tuh udah lumayan rusak, jadi di sini raginya mungkin agak aktif, jadi adonannya ini agak mengembung. Kalian gak perlu khawatir, hanya perlu menekan-nekan aja supaya udaranya itu keluar. Nah setelah itu kalian langsung pipihkan kembali, memanjang seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai bocor. Nah terus kalian lipat lagi dengan teknik melipat single fold seperti lipatan tadi yang kedua, dan setelah itu kalian langsung roll aja. Nah di sini bisa langsung kalian gunain ya guys. Tapi di sini aku kan bakal ngegunain sedikit sebagai contoh, jadi aku potong aja bagiannya. Aku potong sedikit dan sisanya aku masukin ke kulkas untuk lain kali. Nah di sini aku pakai sedikit dulu agar mencontohkan kepada kalian hasilnya. Nah di sini kita langsung di roll aja. Di sini kita tidak menggunakan teknik pelipatannya karena sudah cukup banyak lipatannya. Di sini kita roll sampai tipis. Nah setelah kita roll, kita siapkan dulu cetakannya. Buat kalian yang gak punya cetakan kayak aku, kita menggunakan aluminium foil yang dibentuk bulat ya, seperti itu. Kita ukur dulu dengan tinggi aluminium foilnya. Nah setelah itu kita potong, kita rapihkan dulu dan kita potong. Potongnya harus menggunakan pisau yang tajam supaya tidak rawing atau juga tidak sobek Danish pastry-nya. Kita sambungkan, tidak perlu menggunakan air ya guys, asal menyambung saja. Lalu kita gulung-gulung dengan gulungan yang rapi. Nah setelah itu kita langsung simpan aja di tengah-tengah cetakannya. Jangan lupa saat didiamkan kalian harus menggunakan pemberat di atasnya agar tidak menjadi candi boloni yang meninggi ke atas. Jadi kalian kasih pemberat, mutu atau juga coet itu terserah kalian. Lalu kita diamkan selama 30 menit ya guys. Setelah ini simpan di atas loyang. Di tengah-tengahnya kita kasih pemberat dan kita diamkan selama 30 menit. Dan ingat ya guys, ovennya dalam keadaan menyala. Setelah 30 menit kita langsung aja pisahkan kuning telur, bisa juga dicampur dengan susu, dan langsung aja diolesin ke bagian kromboloninya. Di situ juga aku bikin contoh satu croissant ya guys. Nah setelah itu kita langsung panggang aja dan kita kasih pemberat di atasnya. Nah ini sudah jadi, kalian bisa mendengar suaranya. Oh iya nggak kedengeran, jadi kalian bisa buat aja di rumah supaya bisa mendengar suaranya. Kita bolongin tengahnya. Kalian bisa langsung mengisi dengan filling, bisa juga dengan glaze atau juga selai. Di sini aku menggunakan soft ganache yang terbuat dari whipped cream dan coklat yang dipanaskan ya. Nah di sini aku gak ngisi penuh-penuh karena sebagai contoh aja, jadi aku hanya kasih tester lihat buat kalian. Jadi gambarannya itu seperti ini. Dan setelah itu kalian langsung beli sprinkle aja. Aku di sini menggunakan almond slice ya guys. Nih kalian bisa lihat hasilnya itu cantik banget. Hanya dengan modal 20.000 aja kalian bisa mendapatkan kromboloni yang banyak. Jadi bisa dijadiin ide jualan buat kalian. Nah teksturnya seperti itu. Nah buat kalian yang gak punya cetakan, di sini aku ajarin cara buat cetakannya. Nah kita membutuhkan aluminium foil, kalian gulung aja menjadi 3. Ukur dulu dengan patokan cetakan yang kalian punya, bisa toples ataupun apapun itu. Setelah itu kalian bentuk lingkaran dan juga jadi cetakannya seperti itu, dan itu bisa kalian gunakan berulang kali ya guys. Selamat mencoba.